warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Mutia Arifa. I am student at Medan State University. I will explain the video I have already watched. A video that discusses 10 ways to stop overthinking. Ada 10 cara tabah untuk berhenti berpikir berlebihan. Sebelum itu, Marcus Aurelius pernah berkata bahwa kita mempunyai kekuasaan atas pikiran kita, bukan peristiwa di luar. Sadarilah hal ini dan kita akan menemukan kekuatan. Jika kita terbiasa dengan rasa frustasi, pikiran akan dipenuhi dengan kebisingan, penderitaan karena keraguan karena overthinking. Yang pertama, visualisasikan pikiran berlebihan kita sebagai kekuatan eksternal. Bayangkan pikiran invasif itu sebagai awan yang melewati gunung. Kitalah gunung itu saat awan melayang. Saat itu, ini mengajarkan kita untuk mengamati tanpa terlibat. Pikiran kita bersifat sementara dan hanya dapat mengganggu kedamaian kita. Yang kedua, kendalikan dengan memfokuskan kembali energi kita. Yang ketiga, merangkul ketidakkekalan dan berlatih melepaskan. Mari kita berlatih melepaskan masalah dan kita hadapi. Karena pikiran kita sering terjebak dalam lingkaran, mengulangi kejadian di masa lalu dan mengkhawatirkan masa depan, sehingga menjadi melekat lebih lama. Segala sesuatu itu akan berubah, termasuk pemikiran kita yang begitu terus-menerus. Dia tidak kekal. Pikiran akan datang dan pergi, tidak bersifat permanen. Yang keempat, menciptakan masa-masa kekhawatiran yang berani untuk memprioritaskan ketenangan pikiran kita daripada mengalah pada kekhawatiran karena takut terlihat puas. Kita bisa menyelami kekhawatiran kita dengan cermat, memahami permasalahannya, bahkan mencatat apa yang sebenarnya dikhawatirkan. Yang kelima, memecah pikiran-pikiran yang berlebihan. Kita dapat membagi-baginya menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan mudah untuk ditangani. Kita tidak bisa mengambil semua langkah. Bertindak hanya selangkah mungkin nampak sepele, tetapi merupakan penawaran yang ampuh untuk overthinking. Kita dapat mengalihkan energi dari rasa kekhawatiran ke tindakan. Yang keenam, menggeser perspektif kita terhadap rasa syukur. Nietzsche pernah berkata, kebahagiaan sejati adalah menikmati masa kini tanpa cemas, ketergantungan pada masa depan. Ini bisa mengalihkan kita dari kekurangan menjadi berkelimpahan, dari terlalu overthinking untuk bersyukur. Ini tidak mengenali diri dan momen saat ini. Berkah yang sering kita abaikan ketika sibuk mengkhawatirkan apa yang akan terjadi, bersyukur untuk menarik kita keluar dari kebiasaan pikiran kita. Yang ketujuh, fokus pada usaha bukan hasil. Fokus pada upaya dan niat kita daripada hasil yang tidak dapat kita kendalikan. Yang ke-8, praktik ketidaknyamanan yang disengaja kita dapat melatih pikiran kita untuk menangani ketidakpastian dan mengurangi overthinking. Mulailah dari sesuatu yang kecil, lakukan sesuatu yang mengganggu kenormalan kita, tetapi tidak menghakimi, misal tidur tanpa bantal. Ini mengajarkan kita bahwa ketidaknyamanan tidak seserem yang kita pikirkan. Yang ke-9, merefleksikan kefanaan hidup. Ini sering terjadi ketika kita terlalu memperhatikan detail-detail kecil
dari kehidupan kita sehingga tidak melihat gambar-gambaran yang besar. Nietzsche pernah menulis, kita tidak diberikan waktu yang singkat untuk hidup, tapi kita mempersingkatnya dan kita tidak berkecukupan, tapi menyia-nyiakannya. Ini mendorong kita untuk merenungkan sifat singkat dari keberadaan kita. Yang ke-10 dan yang terakhir, mencari kebijaksanaan dari luar diri kita. Carilah orang-orang yang pendapatnya kita percayai dan hormati. Bisa jadi seseorang dari lingkaran kita dengan pengalaman untuk memandu kita berbagai pikiran dengan mereka. Dari 10 yang saya sebutkan, dapat saya simpulkan bahwa overthinking berlebihan itu dapat membuat kita frustasi ataupun stres karena kita sudah memikirkan apa yang akan terjadi, padahal itu belum tentu terjadi pada diri kita sendiri. Nah, saran saya tuh janganlah terlalu sering overthinking untuk menghindari kesetresan pada diri kita sendiri. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.